kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penerus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku.
depan tahta-Mu. Taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penerus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Kami tinggikan Kau Tuhan. Bagi-Mu lah pujian, bagi-Mu lah segala hormat. Kau saja yang layak terima pujian, Kau layak terima hormat, Yesus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan.
Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang knowing Him better. Mengenal Dia lebih baik lagi. Tentang apa? Tentang pikirannya. Mengenal Tuhan adalah kata-kata yang sering kita dengar. Tapi mengenal Tuhan ternyata tidak segampang yang kita ucapkan. Sama seperti kami dalam keluarga suami istri, kami sudah menikah 21 tahun. Tetapi untuk mengenal pribadi satu dengan yang lain bukan hal yang gampang. Kami ingat waktu awal-awal kami baru menikah, itu cara memencet odol, melipat pakaian, menaruh pakaian, cara tidur, itu bisa menjadi satu permasalahan dalam rumah tangga, dalam keluarga. Tetapi lambat laun kami belajar mengenal satu dengan yang lain. Artinya kita bisa belajar bahwa mengenal seseorang itu melalui hubungan yang terus-menerus. Yang intim, belajar untuk saling mengenal dan mengerti satu dengan yang lain. Kalau kita untuk mengenal istri atau pasangan hidup kita saja demikian sukarnya. Apalagi kita untuk mengenal Tuhan yang tidak terbatas. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau kita belajar bersama-sama. Pagi ini mengenal Dia lebih dekat lagi. Apa yang kita kenal melalui Dia, yaitu pikirannya. Kalau bulan September kita sudah belajar tentang kasihnya, perasaannya. Tapi sekarang kita belajar tentang pikirannya. Didasari oleh Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Minggu awal kita sudah belajar tentang Tuhan yang tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian minggu kedua tentang Tuhan yang rendah hati. Kemudian yang ketiga tentang Tuhan yang rela berkorban. Hari ini kita akan bersama-sama belajar teladan dari Yesus Kristus tentang ketaatannya. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah kasih Tuhan dan tuntun kami ya Bapa. Untuk mengenal pribadi-Mu lebih dekat lagi, lebih intim lagi. Walaupun terbatas dalam pikiran kami ya Tuhan. Tapi kami tahu Engkau Allah yang bekerja, yang menyempurnakannya. Engkau Allah yang berbicara. Tuhan, tuntun kami dengan Roh-Mu untuk mengenal pribadi-Mu lebih dekat lagi. Tuhan, pimpin setiap mereka yang hadir bersama-sama menyaksikan ibadah pagi ini. Biar Tuhan membuka hati dan memberikan pewahyuan yang baru. Baik hamba-Mu yang menyampaikan dan mereka yang mendengarkan. Biar semuanya memperoleh pengertian yang benar tentang mengenal pribadi Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ada 3 hal yang kita pelajari tentang ketaatan. Pagi ini kita akan belajar poin yang pertama, ketaatan adalah pondasi dari kehidupan. Saya ulangi. Ketaatan adalah pondasi dari kehidupan. Sama dengan mengenal Tuhan. Ketaatan adalah kata-kata yang gampang kita ucapkan tetapi sukar untuk dikerjakan. Kenapa? Karena kita diberi kehendak bebas dalam setiap kehidupan kita untuk menentukan apa yang harus kita kerjakan, kita pikirkan. Tetapi kita memberangusnya, memberi batasan-batasan, peraturan-peraturan. Sehingga kita untuk melakukan ketaatan itu kadang-kadang merasa tidak nyaman dan bahkan rela untuk berkorban. Kenapa disebut pondasi kehidupan? Disebut pondasi kehidupan karena pembelajaran pertama dalam kehidupan adalah ketaatan. Seperti Kitab Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17 katakan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kita lihat di sana, pembelajaran pertama yang Tuhan ajarkan setelah manusia diciptakan adalah tentang ketaatan. Jadi pentingnya ketaatan dalam setiap kehidupan kita itu merupakan satu pondasi. Pondasi hal pertama yang diajarkan Bapa pada setiap kita.
Tetapi seperti yang kita pelajari bersama-sama, ternyata manusia pertama, Adam, jatuh dalam ketidaktaatan. Kemudian, kenapa ketaatan disebut pondasi? Alasan saya adalah bahwa ketaatan ini adalah sesuatu yang terus berulang, pewahyuan yang terulang dalam setiap kehidupan keluarga kita. Misalnya, waktu kita memiliki pengalaman pribadi pertama sebagai orang tua, mungkin hal pertama yang kita ajarkan ketaatan kepada anak adalah dengan berkata, no, no, no. Jangan kerjakan itu. Jangan kerjakan itu. Saya masih teringat ketika saya komitmen ingin memberikan anak saya Cindra sebuah komputer. Saya tahu bahwa komputer itu berguna bagi dia untuk pendidikannya. Kami deal sebelum melaksanakan pembelian. Saya sarankan kepada Cindra, kamu boleh beli, tetapi kamu gunakan untuk sesuatu yang positif. Kamu gunakan untuk apa sih rencana komputermu? Dia bilang, ya untuk mengerjakan tugas-tugas, Pak. Untuk buat desain lebih gampang gitu. Tetapi saya ngerti bahwa tujuannya juga untuk bermain game. Karena dengan komputer bermain game akan lebih mudah dan lebih menyenangkan. Tapi kami sepakat bahwa boleh main game, tetapi cuman 1 jam 1 hari. Itu yang kami sepakati. Jadi saya menuntut kepada anak untuk berlaku taat. Supaya apa? Supaya saya bisa memberikan yang terbaik untuk kehidupan masa depannya. Gitu. Karena apa? Karena kalau tidak ada ketaatan, tidak ada rambu, tidak ada batasan, seseorang akan bablas, akan tidak bisa mengontrol dirinya. Misalnya seperti keadaan pandemi sekarang. Bayangkan, kalau misalnya orang-orang tidak taat melakukan physical distancing, tidak pakai masker, tidak cuci tangan, kira-kira hal apa yang akan terjadi? Betapa runyamnya bangsa dan negara ini. Betapa lamanya pemulihan akan terjadi ketika mereka hidup dalam ketidaktaatan. Jadi ketaatan adalah sebagai pondasi yang diberikan dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita memiliki kehidupan yang layak, yang mempermuliakan nama Tuhan. Seperti kitab Matius tulis pasal yang ke-7 ayat 24-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ayat ini menekankan bahwa ketaatan melakukan firman Tuhan adalah satu pondasi kehidupan. Alkitab kita itu berisi banyak tentang apa? Tentang peringatan, tentang contoh, tentang larangan, tentang nasihat. Banyak di sana. Jadi kita bisa belajar bagaimana belajar tentang firman Tuhan hidup dalam ketaatan. Jadi ketaatan akan firman Tuhan adalah pondasi dari kehidupan kita. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua. Ketaatan memulihkan dan mencerminkan identitas diri. Dalam Alkitab kita belajar bersama-sama banyak tokoh-tokoh Alkitab yang hidup dalam ketaatan. Ada Abraham di sana, ada Nuh di sana, ada Musa di sana, ada Samuel di sana, ada Yusuf di sana. Dan masih banyak yang lainnya. Namun karena begitu pentingnya ketaatan, Tuhan Yesus memberi teladan sendiri dan contoh sendiri melalui apa? Melalui apa yang ia kerjakan. Seperti Filipi pasal 2 ayat 5-11 katakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat ke-8. Saya ulangi, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati,
bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita lihat di sana penekannya pada ayat ke-8 bahwa mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kita lihat di sana bagaimana Yesus mengatakan bahwa pekerjaan pengorbanan yang dia lakukan dengan taat di kayu salib, ia menyatakan bahwa dia taat sampai mati. Taat sampai mati. Dan kita perlu belajar bersama-sama. Dia sebagai manusia 100%. Artinya apa? Dia mengalami kesakitan. Kalau boleh dia lari dari keadaan seperti itu. Sehingga dia berkata, seandainya cawan ini boleh berlalu daripadaku, lalukanlah itu. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. Kita lihat bagaimana untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Bapa, Tuhan Yesus rela sampai mati. Bahkan dikatakan mati di kayu salib. Dia memiliki hak bebas untuk tidak mengerjakan itu. Dia memiliki pilihan, tetapi dia merendahkan dirinya dan rela mati bagi kita. Taat untuk melakukan kehendak Bapa. Supaya setiap kita memiliki identitas yang benar. Identitas apa? Identitas dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Jadi ketaatan itu membawa kita kepada pemulihan dan mencerminkan identitas kita. Kita yang harusnya binasa. Kita yang harusnya dibuang. Tetapi karena ketaatan Tuhan Yesus, kita memperoleh identitas diri yang benar. Yaitu hidup di dalam kebenarannya. Dan ada satu cerita yang menarik. Yaitu dalam Lukas 15 ayat 11-24. Di sana dikatakan, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayah, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Kita lihat di sana perumpamaan yang dilukiskan seorang anak yang terhilang, yang kembali lagi. Berbicara tentang ayat ini sering dikupas bahwa ini adalah tentang pengampunan. Tetapi saya akan mengupasnya tentang satu ketaatan. Ada alasan yang menarik mengapa anak ini meninggalkan ayahnya dan meminta warisan. Saya yakin bahwa anak ini
mulai tidak taat kepada perintah bapaknya. Dia tidak suka kepada perintah bapaknya. Ia lebih suka kepada kebebasannya, free will yang dia punya. Dia ingin pergi menghabiskan harta yang ada padanya, yang ingin bersuka cita. Dan kita lihat konsekuensi ketidaktaatan. Bahwa anak ini hidupnya melarat. Bahkan disamakan di sana, ia menjaga babi dan ingin makan dari sisa-sisa makanan babi. Itu pun tidak diizinkan. Babi berbicara tentang satu keterpurukan, satu kenajisan, ketidaklayakan. Ketika seseorang keluar dari ketaatan, bertindak menjadi tidak taat, ia akan terpuruk seperti anak ini. Dan kita lihat bagaimana fungsi seorang bapak, bagaimana peran seorang bapak. Kalau tadi kita belajar dari Tuhan Yesus, dia rela taat sampai mati supaya kita memperoleh identitas diri. Demikian juga yang dikerjakan bapak ini. Ketika anak itu datang kembali, dia memberi jubah yang bagus. Jubah berbicara tentang posisi, tentang kedudukan, tentang kuasa yang diberikan. Dan dia memberikan materai cincin. Supaya apa? Supaya anak ini memiliki identitas diri yang benar. Bahwa dia anak bapa. Dikasih jubah, dikasih cincin materai. Berbicara tentang kuasa kedudukan. Dia di sana diubahkan dari citra diri yang buruk. Dia diberi sepatu, dikatakan di sana. Karena mereka yang tidak bersepatu adalah seorang budak. Tidak memiliki hak apa-apa. Tetapi waktu dia datang, bapaknya memberikan sepatu. Pemulihan identitas diri. Jadi ketaatan itu memulihkan setiap kita. Dan mencerminkan bahwa kita memiliki identitas diri yang benar. Dari identitas orang yang berdosa, dijadikan sebagai identitas yang baru sebagai orang yang benar. Sehingga setiap kita layak untuk menerima janji-janji Tuhan. Hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Dia rela, dia taat memberikan dirinya supaya kita memiliki identitas diri yang dipulihkan. Dari hal ini kita bisa belajar. Kadang-kadang permasalahan petaka datang itu dari konsekuensi kita karena keluar dari ketaatan. Karena kita hidup dalam ketidaktaatan itu membuat kita memiliki konsekuensi terpuruk. Jadi itu bukan penghukuman dari Tuhan. Tetapi kebebasan yang tanpa batasan. Itu poin yang kedua yang kita bisa pelajari. Hal yang ketiga. Ketaatan membawa kepada tujuan hidup yang diubahkan selaras dengan rencana Tuhan. Kita lihat tadi bagaimana cerita tentang anak yang terhilang. Ketika dia tidak taat, itu tidak memiliki tujuan hidup lagi. Semuanya hopeless, tidak berarti lagi. Semuanya hilang sirna. Tetapi pemulihan identitas diri dalam ketaatan itu membawa kita kepada tujuan hidup yang diubahkan selaras dengan rencana Tuhan. Tuhan memang menciptakan kita dengan kehendak bebas. Tetapi kalau kehendak bebas ini tidak dikelola dengan baik, akan membuat kita menjadi orang yang sangat individual. Kita akan self-centered. Bahkan kita cenderung untuk mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada orang lain. Oleh karena itu, kepada setiap kita, mari kita hidup taat. Taat kepada siapa sih? Taat kepada firman Tuhan. Yang kedua, seperti Efesus pasal 6 ayat 1-3 katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi ketaatan yang kita kerjakan, pertama kita ketaatan kepada Tuhan. Kedua, ketaatan kepada orang tua kita, kata firman Tuhan. Dan bahkan juga diajarkan kita taat kepada pemerintah. Oleh karena itu kita bisa melakukan pekerjaan dengan pola-pola yang benar, yang tidak melanggar peraturan-peraturan pemerintah yang Tuhan berikan. Kemudian, dalam hidup ketaatan, itu menuntun kita kepada satu tujuan hidup yang diubahkan selaras dengan kehendak Tuhan. Filipi 3 ayat 8 katakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus.
Jadi ketaatan itu menuntun kita kepada tujuan hidup yang mempermuliakan dan selaras dengan kehendak Tuhan. Kita mulai peduli kepada orang lain. Dalam keadaan banjir sekarang ini, apa yang kita kerjakan? Dalam ketaatan menuntun kita untuk kita apa? Menjadi berkat bagi orang lain. Anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dikasih Tuhan. Hal ketaatan bisa kita jalin melalui taat akan perintah-perintahnya. Melalui saat teduh kita. Ada ibadah harian yang kita bisa ikuti sehari 3 kali. Itu yang membentuk kita, menuntun kita, mengajar kita untuk kita hidup taat dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita bisa belajar 3 poin di sini. Pertama, ketaatan adalah pondasi daripada kehidupan. Poin yang kedua, ketaatan memulihkan dan mencerminkan identitas diri kita. Poin yang ketiga, ketaatan itu membawa kita kepada tujuan hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberikan kepada setiap kita free will, kebebasan untuk kita memilih. Tetapi firman Tuhan berkata, barang siapa yang berpegang pada perintahku dan tekun melakukannya, ia akan diberkati oleh Tuhan. Saya rasa hal ini, pembelajaran hari ini bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan, kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan jika Engkau mengajar, menuntun kami untuk kami hidup taat di dalam Engkau. Engkau sudah memberi teladan yang baik, contoh yang baik. Untuk kami boleh mengerjakan bagian kami ya Tuhan. Engkau sudah rela mati bagi kami, supaya setiap kami memiliki identitas yang benar dalam hidup kami. Terus tuntun kami ya Tuhan. Untuk kami hidup taat dan mempermuliakan nama-Mu. Dan kami percaya masa depan yang indah Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami yang hidup dalam ketaatan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus.
Jemaat Tuhan, marilah kita mempersiapkan persembahan kita. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer dan dompet digital di layar ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur buat kebaikan Tuhan yang sudah kami terima. Saat yang terindah Tuhan bagi kami untuk mempersiapkan persembahan. Biarlah persembahan kami naikkan hanya untuk-Mu Tuhan, sebagai ucapan syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah hari ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang memampukan kita melakukan segala sesuatu dengan baik. Dan Tuhan akan memberikan keberhasilan dalam hidup kita semua. Diberkatilah para pengusaha, diberkatilah ibu rumah tangga, dan diberkatilah apa yang sudah kita lakukan. Dan Tuhan akan membuatkan keberhasilan dalam hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin.